Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar pengertian, tujuan, ciri, jenis, dan contoh teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar atau data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Ciri-ciri teks eksposisi. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki beberapa ciri. Antara lain, yang pertama, bersifat objektif. Bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Ciri yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, atau menyampaikan hal atau keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan, yang ditulis berdasarkan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif atau memberi penjelasan dengan batasan makna. Perhatikan contohnya. Globalisasi adalah proses ketika dunia menjadi semakin saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya secara masif. Globalisasi telah meningkatkan produksi barang dan jasa. Perusahaan yang dimaksud bukan lagi perusahaan nasional, tetapi perusahaan multinasional dengan anak perusahaan di banyak negara. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses adalah eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu, atau dalam pembuatan hal tertentu. Contohnya, ketika seseorang menulis teks eksposisi, langkah awalnya adalah menentukan topik, yang kemudian dituangkan ke dalam judul. Setelah itu, pernyataan penulis berdasarkan fakta dituangkan ke dalam bagian tesis, yang di dalamnya juga terdapat posisi penulis, apakah pro atau kontra. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. Dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. Perhatikan contoh teks eksposisi ilustrasi berikut. Salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara di bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Dampak pemanasan global dapat dirasakan dengan panasnya udara di sekitar kita. Udara yang pada umumnya dirasakan biasa, kini sudah melampaui batas normal. Hal itu seperti halnya mesin motor yang memanas karena dikendarai secara terus-menerus. Yang keempat, jenis teks eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi, yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjungsi intrakalimat, seperti tetapi dan sedangkan, ataupun penggunaan konjungsi antar kalimat, seperti akan tetapi
Meskipun demikian, namun, sebaliknya, dan lain-lain. Contoh eksposisi pertentangan, terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi dan revolusi planet ini berbanding terbalik. Untuk berevolusi mengitari matahari, Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sebaliknya, untuk berputar pada porosnya, 59 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya sangat mencolok dengan Bumi, yang hanya membutuhkan waktu 1 hari. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Contohnya, pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan listrik dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Petromax memerlukan perawatan yang lebih cermat dan banyak menggunakan bahan bakar bila dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik. Petromax hanya dapat menghasilkan sebuah sumber terang dan hanya bermanfaat untuk penerangan. Dengan sebuah pembangkit tenaga listrik dapat dihasilkan ribuan, bahkan jutaan watt listrik. Dan bukan hanya dipergunakan untuk penerangan, tetapi juga untuk keperluan-keperluan lain. Listrik terdapat di kota-kota. Petromax biasanya dipergunakan di tempat-tempat yang tidak ada listrik atau di desa-desa. Yang keenam, eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Contohnya, jurusan Sastra Indonesia di Universitas Indonesia terbagi menjadi 3, linguistik, sastra, dan filologi. Meskipun ketiganya sama-sama mempelajari bahasa Indonesia, perbedaan terletak dari penggolongan minat para mahasiswa. Linguistik menjadi peminatan bagi mahasiswa yang fokus terhadap ilmu tata bahasa. Sementara itu, mahasiswa yang menaruh perhatian utama pada seni yang mediumnya bahasa menempatkan sastra sebagai peminatan. Filologi dikhususkan untuk para mahasiswa yang ingin menelusuri bahasa Indonesia klasik yang dipelajari dari naskah-naskah kuno. Yang ketujuh, eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedelapan, eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap.